bagaimana negara Republik Indonesia mengelola geopolitiknya sehingga dapat dirasakan atau bermanfaat bagi rakyatnya sendiri. Mungkin dengan jawabannya yaitu ialah dengan diplomasi ekonomi dan peningkatannya investasi. Yang kedua ialah dengan cara memperkuat stabilitas keamanan regional. Yang ketiga ialah dengan cara perlindungan warga negara Republik Indonesia di luar negeri. Yang keempat ialah dengan cara mengoptimalkan sumber daya manusia atau sumber daya alam. Yang terakhir ialah dengan cara partisipasi dalam isu global. Apa saja yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan geopolitik dan geostrategis negara Indonesia? Mungkin dengan cara-cara seperti berikut, ialah yang pertama ialah dengan cara memperkuat kapasitas domestik atau kualitas geopolitik internal yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM, penguatan ekonomi nasional, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan penegakan hukum dan good governance. Cara yang kedua ialah dengan cara peningkatan peran dan posisi di tingkat regional dan global atau kualitas geostrategi eksternal yang mencakup meningkatkan diplomasi multitrack, memperbaiki sentralitas ASEAN, mengembangkan kemitraan yang strategis, aktif dalam isu-isu global, dan penguatan keamanan dan pertahanan. Cara yang terakhir dengan cara penelitian dan pengembangan geopolitik yang mencakup pembentukan program atau pusat studi unggulan dan pengembangan skenario masa depan. Apa pengertian geostrategi dan jelaskan hubungannya dengan geopolitik? Geostrategi dapat diartikan sebagai strategi penerapan dan atau implementasi dari geopolitik, dan hubungannya antara geopolitik dan geostrategi ialah geopolitik sebagai landasannya atau analisisnya, sedangkan geostrategi sebagai aksinya, dan geopolitik menentukan kondisinya, sedangkan geostrategi sebagai menentukan responnya. Dan yang terakhir adalah geopolitik memberikan batasan dan peluang, sedangkan geostrategi yaitu ialah dengan cara memaksimalkannya. Apabila dipersingkat atau ditarik benang merahnya ialah geopolitik ialah peta atau kompas yang menunjukkan realitas geografis dan dampaknya terhadap kekuasaan. Sementara geostrategi ialah rencana perjalanan dan strategi navigasi yang dirancang untuk mencapai tujuan di atas peta tersebut. Apa contoh nyata dari penerapan geostrategi yang telah dilakukan di Indonesia? Penerapan geostrategi di Indonesia adalah inti dari bagaimana negara ini berupaya untuk mencapai tujuan nasionalnya dengan mempertimbangkan peran-peran geografisnya yang unik. Yang pertama ya dengan cara konsep wawasan Nusantara sebagai landasan geostrategi. Lahirnya konsep wawasan Nusantara ialah contoh nyata geostrategi Indonesia. Ini bukan sekadar pandangan geografis, tetapi sebuah doktrin yang menyatakan bahwa seluruh wilayah kepulauan Indonesia yang mencakup laut, darat, dan udara di atasnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang kedua ialah dengan cara pembangunan ketahanan nasional. Geostrategi, konsep ketahanan nasional merupakan wujud nyata geostrategi Indonesia untuk menghadapi segala bentuk ancaman tersebut. Ini melibatkan pembangunan kekuatan di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan secara terpadu. Yang ketiga ialah kebijakan poros maritim dunia. Kebijakan poros maritim dunia ialah upaya geostrategi untuk memanfaatkan posisi ini. Implementasinya meliputi pembangunan infrastruktur maritim, penguatan keamanan laut, dan diplomasi maritim. Yang keempat ialah hilirisasi sumber daya alam atau minerba.
Kebijakan hilirisasi mineral dan batu bara adalah contoh geostrategi ekonomi. Alih-alih mengekspornya dalam bahan mentah, pemerintah mewajibkan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Tujuan utamanya ialah supaya peningkatannya nilai tambah, penciptaannya lapangan pekerjaan, peningkatannya penerimaan negara, dan penguatan daya tawar geopolitik. Yang kelima ialah dengan cara peran aktif dalam ASEAN. Peran aktif dan kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah bentuk geostrategi untuk menciptakan stabilitas dan kerjasama regional melalui ASEAN yang meliputi Indonesia mendorong konsensus dan diplomasi preventif, membangun komunitas ekonomi ASEAN, dan menyuarakan kepentingan kawasan. Yang terakhir ialah pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur ialah langkah geostrategis jangka panjang dengan berbagai tujuan yang diantaranya itu yang pertama pemerataan pembangunan, yang kedua ialah keamanan dan kesiapan bencana, yang ketiga ialah pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan yang terakhir adalah simbol identitas nasional. Apakah yang menjadi kendala utama dalam penerapan good governance di Indonesia? Penerapan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, meskipun telah menjadi agenda utama reformasi birokrasi, masih menghadapi beberapa kendala yang kompleks dan saling terkait. Dan adapun berbagai kendalanya ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah korupsi yang masih meluas. Yang kedua ialah birokrasi yang kaku, lamban, dan kurang efisien. Yang ketiga ialah lemahnya penegakan hukum. Yang keempat ialah kurangnya partisipasi publik. Yang kelima ialah kualitas sumber daya manusianya atau SDM-nya, ataupun aparatur sipil negara atau ASN-nya yang belum merata. Yang keenam ialah kesenjangan digital dan akses informasi. Yang terakhir ialah budaya organisasi dan mentalitas. Sebutkan contoh beragama yang berlebihan dan sebutkan contoh sikap ekstrim beragama dan di mana posisi orang moderat di antara dua kutub ekstrim. Contoh sikap beragama yang berlebihan atau ekstremisme. Sikap berlebihan dalam beragama atau yang sering disebut dengan ekstremisme beragama adalah perilaku atau pemahaman yang melampaui batas ajaran agama yang semestinya, seringkali dengan cara yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, akal sehat, dan konteks sosial. Adapun contoh-contoh nyata dari sikap ini meliputi yang pertama ialah mudah mengkafirkan atau menyesatkan sesama muslim atau pemuka agama lain. Yang kedua ialah fanatisme berlebihan terhadap kelompok atau madhab sendiri. Yang ketiga ialah bersikap keras, kasar, dan intoleran. Yang keempat ialah melakukan tindakan kekerasan atau teror atas nama agama. Yang kelima ialah mengharamkan hal-hal yang dihalalkan dan sebaliknya. Yang keenam adalah ibadah atau ritual yang melampaui batas. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah intervensi berlebihan dalam kehidupan pribadi orang lain. Nah, posisi orang moderat di antara dua kutub ekstrim. Konsep moderasi beragama atau wasatiyah dalam Islam ialah posisi tengah yang menjadi penyeimbang antara dua kutub ekstrim. Yang pertama adalah ekstrem kanan atau konservatisme radikal tekstualitas. Pihak yang cenderung memahami dan menerapkan ajaran agama secara sangat kaku, tekstualitas, harfiah, dan seringkali menolak modernitas atau konteks sosial. Mereka cenderung eksklusif, mudah menghakimi, dan bahkan bisa mengarah pada kekerasan. Yang kedua, ekstrem kiri atau liberalisme radikal atau sangat permisif. Ialah pihak yang cenderung memahami ajaran agama secara sangat longgar, mengabaikan esensi ajaran, atau terlalu permisif hingga menghilangkan batas-batas syariat atau nilai-nilai dasar agama, bahkan mungkin cenderung sekuler. Terus posisi orang moderat berada di tengah-tengah spektrum ini mewakili jalan tengah yang seimbang, adil, dan proporsional.
Ciri-ciri orang moderat antara lain yang pertama ialah toleran dan inklusif. Yang kedua adalah berpikir rasional dan kontekstual. Yang ketiga adalah rendah hati dan tidak merasa paling benar sendiri. Yang keempat adalah anti kekerasan. Yang kelima ialah komitmen kebangsaan. Yang terakhir adalah akomodatif terhadap tradisi dan budaya lokal.